Bismillah. Suara saya sudah dengar ya? Terdengar Bapak. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sehat, salam sejahtera untuk kita semua. Yang kami hormati Ibu Sekjen Kemdikbudrismen, Ibu Suharti, Bapak Dirjen Kemdikbudrismen, Pak Goput Suarwoto, dan Bapak Staf Khusus Menteri Bidang Transformasi Digital dan Kecerdasan Artifisial, Bapak Busrowi. Kemudian para narasumber, terima kasih. Ini ada juga Pak Dana, ada Pak Supriyatno. Kemudian juga yang kami hormati Bapak Ibu sekalian, Bapak Ibu Kepala Dinas Pendidikan, Bapak Ibu Kepala Sekolah, Bapak Ibu Guru, dan Bapak Ibu semua yang hadir dalam forum sosialisasi kebijakan BOSP tahun 2025 ini. Ya, langsung saja ini melanjutkan Bu Mila ya, dari yang disampaikan oleh Pak Dana tadi itu terkait dengan mekanisme untuk pelatihan coding dan kecerdasan artifisial serta pembelajaran mendalam. Ini sudah langsung dianukannya, oke ya. Baik. Bapak Ibu sekalian, kalau kita mengikuti bagaimana era digital saat ini, tadi sudah disampaikan juga oleh Muklas dan juga Jason, bahwa kondisi saat ini era digital sudah begitu di hadapan kita, maka pemerintah dalam ini Kemdikbudrismen perlu mengambil langkah-langkah strategis menyiapkan para anak-anak kita menyongsong generasi emas. Tujuan dari pembelajaran coding dan kecerdasan artifisial ini disampaikan oleh Pak Menteri, selain untuk memberikan dampak positif kepada para peserta didik, yaitu kemampuan berpikir logis dan analitis gitu ya, tapi juga diberikan bagaimana mereka mengenai tanggung jawab secara etisnya. Bagaimana mereka, anak-anak kita itu juga sudah mulai belajar tentang etika berdigital gitu. Ini yang harus menjadi concern kita bersama. Sehingga perlu mulai dari kelas 5 tadi disampaikan juga oleh Pak Pres ya, menjadi mata pelajaran pilihan kelas 5, 6 sampai dengan kelas 12 mulai akan dikenalkan kepada anak-anak kita di jenjang sekolah dasar, SMP, SMA, SMK. Ya, lanjut. Ada 3 poin penting Bapak Ibu sekalian terkait dengan tujuan pembelajaran ini. Tadi sampaikan yang pertama ada terkait dengan berpikir logis dan analitis. Pembelajaran anak-anak kita yang kadang-kadang masih mekanistis, kemudian rote learning, mengarah kepada yang sifatnya hafalan begitu ya Bapak Ibu. Ini tentunya perlu untuk kita mulai dikurangi, mengarah kepada yang berpikir sifatnya analitis dan logis. Kemudian juga bagaimana dengan inovasi dan penguatan teknologi. Kondisi saat ini, bagaimana teknologi sudah menjadi bagian dari praktik kita sehari-hari, bagaimana mereka harus dituntut kreativitas, berinovasi. Melalui pembelajaran coding ini, anak sangat diberikan stimulan sehingga mereka bisa manfaatkan teknologi secara bijak dan juga kreatif dan inovatif. Dan di sisi lain adalah membuka pemahaman tentang etika dalam pengembangan dan manfaat artifisial ataupun kecerdasan artifisial ini. Sehingga dalam konteks pembangunan karakter pun anak-anak kita melalui coding ini mereka mulai diajarkan untuk etika, bertanggung jawab atas manfaat dan penggunaan dari kecerdasan artifisial ini. Ya, lanjut. Bagaimana dengan mekanisme atau pelatihan dari kode dan kecerdasan artifisial ini? Secara utuh Bapak Ibu ada 3 tahapan besar yang disiapkan dari tim kami, khususnya di desain GTKPG, yaitu yang pertama dimulai dengan BIMTEK atau TOT. Jadi kita menyiapkan para fasilitator di daerah, di wilayah-wilayah yang ada melalui BIMTEK TOT dari narasumber-narasumber nasional. Dan nanti ada pelatihan in-on-in yang bertempat di satuan pendidikan
ataupun di tempat lain yang sepakati. Itu disampaikan juga oleh uh, Pak Dirjen dan Saudari Dana tadi ya, bisa dimungkinkan setelah pendidikan maupun juga di tempat lain melalui bersama dengan LPD, lembaga yang ada di kelas. Ada IN1, ada ON, kemudian ada IN2. Inilah nanti yang akan kita waktu kurang lebih sekitar 2,5 bulan. Kalau yang di TOT tadi itu, alhamdulillah di kami di Dijen GTKPG sudah berjalan untuk TOT-nya. Ini dari sekitar 7 angkatan ya, ini sudah berjalan 5 angkatan. Jadi masih ada sekitar 1-2 angkatan, yaitu Direktorat Guru Pendidikan Dasar dan Direktorat Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus yang diberikan tanggung jawab untuk menyelenggarakan pelatihan yang dimaksud, terutama untuk rekan-rekan yang diusulkan gitu ya dari LPD, kemudian juga dari rekan-rekan UPD, dan LPD-nya tadi disampaikan tentang diseleksi oleh rekan-rekan dari Dijen PDM. Untuk pelatihan in-on-in ini, sekalian tadi ya ada N1 materinya melalui kebijakan dan orientasi kegiatan, kemudian ada materi inti yang disesuaikan dengan sasarannya, KS, PS maupun guru dan teknik lainnya, kemudian juga ada materi penunjang. Kemudian untuk pelatihan di on-nya setelah bulan sebagai bentuk untuk mengaplikasikan apa yang mereka pahami dalam pelatihan in-1, ada praktek nyata ya sesuai dengan sasarannya, kemudian juga ada beri kolaborasi di kelompok kerja dan refleksi. Nah, di pelatihan in-2 ini nanti ditindaklanjuti dengan hasil implementasi dari on tadi itu, ada refleksi, kemudian juga implementasi yang berkelanjutan, yang harapannya Bapak Ibu ini sustainability-nya, jadi bagaimana keberlanjutannya tidak hanya dengan 2,5 bulan itu gitu ya, tetapi ini terus akan bergulir, akan bertumbuh, yaitu di pasca pelatihannya di komunitas belajar, yaitu di KKG, MGMP, MKKS maupun di MKBS yang secara dilaksanakan, yaitu melalui Hari Belajar Guru. Ini mohon maaf Bapak Ibu, izin ini kepala dinas, Bapak Ibu kepala sekolah, dan juga dari rekan-rekan di UPD sesuai dengan surat edaran Pak Menteri. Dijen GTKPG telah dikeluarkan harapan himbauan untuk adanya Hari Belajar Guru. Kira-kira 1 hari begitu Bapak Ibu sekalian, di terkait misalkan itu diharapkan ada kesempatan bagi rekan-rekan guru untuk belajar secara kolektif kolegial. Ini tidak lepas dari spirit sebagai pembelajar sepanjang hayat tentu, termasuk melalui coding dan intelligence artifisial ini kita bisa memanfaatkan, memaksimalkan dari belajar guru. Jadi mohon sebelum nanti ya tahun ajaran baru itu sudah ada semacam kesepakatan di internal masing-masing di kabupaten kota yang terkait, misalkan dari belajar guru untuk matematika misalkan di Rabu misalkan, atau bahasa Indonesia di hari Kamis misalkan. Mohon ini bisa segera diwujudkan gitu untuk bisa memberikan wadah bagi rekan-rekan guru untuk terus belajar dan belajar. Kemudian ini siklus kolaboratif seperti ini untuk sekalian dari merencanakan, menerapkan, merevisi dan melanjutkan dari produksi yang ada. Ya, lanjut. Bapak Ibu sekalian, strategi implementasi yang apa gitu ya yang bisa kita lakukan di coding dan kecerdasan artifisial ini. Yang pertama dalam hal implementasinya kita pendekatannya secara bertahap Bapak Ibu sekalian berdasarkan kesiapan sekolah. Ini tentunya dengan SDM-nya, sebetulnya, dan supporting anggaran tadi, BUSP, ke kinerja penyerapannya ke sana. Kemudian juga melalui penguatan kompetensi guru melalui pelatihan yang kami siapkan tadi dari tim kami, melalui tim TOT, juga bersama-sama dengan LPD, menyiapkan rekan-rekan guru untuk bisa bersama ini ketika nanti motivasi dan melaksanakannya. Kemudian kolaborasi multi pihak dalam ekosistem pembelajaran yang bertumbuh,
Nah, kita tadi itu yang melalui lembaga penyelenggara diklat itu LPD yang sudah diseleksi oleh dari tim desain body Desmond, kemudian juga melalui UPT yang ada. Masuk juga bagaimana berdebat dengan para praktisi teknologi mitra. Ini spiritnya adalah partisipasi semesta tentunya. Kemudian berbasis teknologi namun tetap kontekstual bagi sekalian. Bagaimana kita melihat tumbuh kembang peserta anak didik sesuai dengan jenjangnya, kemudian bagaimana kearifan lokal dari yang bisa kita siapkan sesuai dengan fase-fase anak-anak atau peserta didik kita sendiri. Ya, lanjut. Bagaimana prinsip terbuka adalah tampil selama pelatihan ini, Bapak sekalian. Ini dengan kondisi yang ada 513 kabupaten kota yang ada ini kan tentunya beragam sekali ya, siapa yang berbeda sehingga perlu dilakukan sesuai dengan kesiapannya tadi itu. Kemudian untuk pelatihannya juga bersifat terbuka dan fleksibel sekalian. Nanti rekan-rekan satuan pendidikan bisa mendaftar sesuai dengan kan beberapa pertimbangan antara lain kedekatannya, kemudian preferensinya, ketika nanti bisa melihat bisa memilih gitu ya dari LPD yang sesuai dengan kebutuhannya di rumah pendidikan atau di rumah GTK ya, ada informasi di sana. Kemudian juga berdasarkan panduan dari OSP dari Butuma tadi itu Bapak Ibu bagaimana patahnya, penggunaannya dan ya diharapkan prioritasnya adalah di latihan khususnya di kelima ini yang belajar mendalam, belajar coding dan kecerdasan. Kemudian komitmen keterbukaan di proses ini kita di landing bisnya ruang pendidikan nanti Bapak Ibu bisa melihat begitu biayanya secara terbuka dan juga sekolah dapat buat semacam komparasi begitu ya pertimbangan yang ada untuk bisa secara mandiri ya. Lanjut. Gimana mekanisme untuk informasi dan pemilihan ya sekalian? Informasi LPD itu tadi saya tersedia di ruang GTK. Halaman ini terbuka dan terhubung dengan masing-masing LPD sehingga sekolah bisa melihat rincian program, biaya pelatihan, jadwal dan di pendaftaran oleh sekolah ada kebebasan untuk memilih melakukan pendaftaran kepada LPD yang sesuai dengan kebutuhannya. Di sini memungkinkan juga ini lebih selektif ya, pertimbangan yang ada tadi itu. Dan sesuai dengan petunjuknya di untuk yang PSP dari 5 sepenuhnya adalah kewenangan sekolah untuk menentukan LPD mana yang akan digunakan atau dimainkan. Sehingga transparansi, efisiensi, dan akuntabilitas pengolahan dana pelatihan ini bisa kita wujudkan. Ya. Lanjut. Bapak Ibu sekalian, dari informasi di desain Desmond dan kita telah mengetahui bahwa ada 90 LPD yang telah diseleksi yang diharapkan nanti bisa membantu dalam pembelajaran coding dan kecerdasan artifisial ini yang tersebar di 17 provinsi. Tentunya ini menjadi tantangan bagi kita di wilayah-wilayah yang ada LPD-nya. Tentunya ketika UPT kita yang ada di seluruh provinsi yang ada, jadi peran strategis bagi UPT dalam fungsi kesenjangan pelatihan tadi itu. Tetap LPD adalah yang kita harapkan prioritaskan untuk menghandle melaksanakan desain coding dan kecerdasan artifisial ini. Namun demikian kalau tidak ada LPD maka kami berharap ini rekan-rekan UPT di provinsi kalau di ratingnya desain GTKPG yaitu Balai Besar Guru dan Tenaga Kependidikan ataupun Balai Guru dan Tenaga Kependidikan, harapan kami ini bisa dibantu dan supportnya.
Tentunya ini adalah untuk menjamin pelaksanaan akses pelatihan Kodim dan KA di seluruh wilayah Indonesia, terutama daerah yang belum ataupun sulit dijangkau oleh menggunakan LPD. Kemudian penggunaan pengajar UPT yang telah lulus pelatihan, karena kami juga sedang melakukan pelatihan untuk calon fasilitatornya, itu baik itu dari rekan-rekan dari LPD maupun juga dari dan juga rekan-rekan dari UPT vokasi. Ini sudah bagian dari guna tenaga ini harus tetap mengikuti regulasi pemerintah yang terkait pembiayaan dan tanggung jawab kerja serta persetujuan dari kepala PT. Bantuannya Bapak Ibu sekalian, rekan-rekan baik yang di TKPG juga vokasi maupun bagaimana dari penyelenggaraan pelatihannya ya sekalian. Ini kalau kita lihat sudah dimulai dari bulan Mei kemarin ya sekalian, kemudian tanggal 3 Juni hari ini adalah sosialisasi Juknis Boskin reguler ke daerah yang sudah berjalan, dan harapan kami untuk penyelenggaraan pelatihannya oleh LPD di sekitaran akhir Juni ini ya sekalian, 25 Juni sampai dengan 10 Juli. Kita berharap kegiatan harus sudah tuntas ya, terdokumentasi dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, sehingga sekolah-sekolah yang akan menyelenggarakan pembelajaran kode dan kecerdasan artifisial di tahun ajaran baru 2026 itu sekitar pertengahan Juli itu harapannya sudah siap Bapak. Kita tentunya perlu supporting, dukungan dari para pemangku kepentingan sehingga kita bisa memfasilitasi satuan pendidikan yang akan menerapkan pembelajaran coding dan kecerdasan artifisial ini sesuai dengan tadi Bapak sekalian kesiapannya dari masing-masing satuan pendidikan. Kita berharap juga nanti untuk yang on dan N2 tadi di Juni ini sampai Oktober sudah bisa dilakukan. Ya, lanjut. Ya, yang tadi sekalian setelah BIMTEK kemudian TUT tadi, maka yang untuk pelatihan di N1-nya itu sekitar 40 JP, materinya sekitar ini ya sekalian, kurang lebih yang 5 hari lah, 5-6 hari lah ya sekalian ya, sama LPD. Kemudian on-nya 2,5 bulan sampai kira-kira bulan Oktober. Kemudian Indo-nya sekitar 20 JP 3 hari itu setelah on tadi itu. Penyelenggaranya tadi dari unsur PTGTK, UPT Vokasi dan LPD. Kami berharap dari rekan LPD bisa mengambil peran yang lebih untuk pembelajaran coding dan kecerdasan artifisial ini. Kemudian saat ini pelatihan dapat dilakukan di kantor UPT ataupun LPD ataupun di tempat lain yang lebih dekat dengan peserta. Jadi mungkin dari beberapa satuan pendidikan gitu ya. Dan biar terkumpul sekitar 30 peserta Bapak Ibu yang akan dihandle dengan 2 orang fasilitator. Upayakan fokus pelatihan mendekati dari satuan didik peserta. Ya, lanjut. Ini adalah landing page-nya untuk pelatihan kode dan artifisial Bapak Ibu. Nanti bisa dicoba ya untuk landing page-nya ini. Ya, lanjut. Alur pendaftarannya Bapak Ibu bagi rekan-rekan satuan pendidikan Bapak Ibu kepala sekolah itu melalui akun Pak Kepala Sekolah maupun juga admin sekolah yang telah terdaftar di Dapodik. Pastikan akun yang digunakan adalah akun belajar data ID yang tepat atau yang sesuai. Kemudian untuk memastikan akun yang digunakan atau jika mengalami kendala saat pendaftaran, saya kira Bapak Ibu bisa menghubungi UPT kami di wilayah satuan pendidikan. Kemudian untuk panduan dan juga pendaftarannya ada di tautan ini Bapak sekalian di s.id
slash panduan pendaftaran slash LMS slash KKA dan kecerdasan artifisial. Ya, lanjut. Ini beberapa langkahnya kira-kira seperti ini Bapak Ibu. Maksudnya ya, jadi nanti Bapak bisa akses landing page-nya KKA ini, buka laman pendaftaran, kemudian bisa dipilih sesuai dengan daerah satuan pendidikan Bapak Ibu, dan juga diklik di informasi pelatihan untuk terkait dengan di pelatihan dan sebagainya. Kemudian kalau sudah oke, daftar sekarang untuk pendaftaran. Ya, lanjut. Ya. Dan nanti masuk di menu pendaftaran diklat sekalian, dan pengajuan peserta diklat sesuai dengan sekolah Bapak Ibu ya. Tentunya namanya siapa dari guru yang diusulkan bisa diusulkan atau diinput di admin. Ya, lanjut. Ini nanti daftar pesertanya Ibu sekalian, cuma di klik daftar kandidat pesertanya Ibu. Kemudian kalau ada secara manual mohon juga diperiksa email, NPTK, nomor HP sudah benar gitu ya. Kemudian kalau sudah oke, klik ajukan. Ya, dipilih di ruang GTK tadi di rumah pendidikan Ibu sekalian, ada menu di sana yaitu menu diklat yang tersedia di ruang GTK. Bapak Ibu bisa gunakan tadi ya, ada beberapa pendaftaran, juga LMS, kemudian juga terkait dengan tanggal mulai pelatihannya, tempat penyelenggaraan itu ada di ruang GTK ini. Ya, ini yang pertama kita lanjutkan untuk yang belajar mendalam Bapak sekalian, tadi yang pembelajaran body dan kecerdasan artifisial. Dan yang untuk belajar mendalam ini juga menjadi bagian dari prioritas bagaimana pemanfaatan BUSP di tahun 2025 ini. Ya, lanjut Bapak Ibu sekalian, terkait dengan pembelajaran mendalam tadi sudah banyak disampaikan ya, bagaimana tentang PISA, bagaimana asesmen nasional yang capaian hasil belajar masih belum seperti yang kita harapkan, sehingga dari pemerintah dalam hal ini melalui pendekatan pembelajaran mendalam diharapkan bisa mengakselerasi, bisa memperbaiki melalui transformasi pembelajaran ini. Ini ada beberapa untuk sekalian sebagai saja. Ada dimensi profil lulusan, ada 8 dimensi profil lulusan Bapak Ibu, dari bisa mendalami akselerasi. Kemudian terkait dengan fungsi pembelajaran yang Bapak Ibu sudah mengenal tentang pembelajaran yang bermakna, yang meaningful, yang memang kontekstual, memberikan manfaatnya. Kemudian mindful, berkesadaran bagaimana anak-anak kita dengan kuriositasnya mereka menjadi pembelajar yang aktif, di mana mereka bisa dengan engagementnya begitu dengan materi-materi yang diberikan dan menggembirakan, artinya terkesan dengan prinsip pelajaran yang ada. Kemudian juga melalui pengalaman pembelajarannya Bapak Ibu, melalui memahami, kemudian mengaplikasikan, dan juga ini harapannya melalui pembelajaran mendalam, bagaimana transformasi pembelajaran itu bisa kita laksanakan, bisa kita percepat, kita akselerasi, sehingga beberapa concern kita, baik itu di PISA, asesmen nasional, itu bisa kita perbaiki. Ya, lanjut. Gambaran secara makro Bapak Ibu sekalian dalam implementasi pembelajaran mendalam ini di 2025-2026 ini kita bisa menyebutnya sebagai pilot projectnya dulu lah gitu ya, untuk pembelajaran mendalam, yaitu di sekolah-sekolah khususnya yang
penerima posisi kinerja tadi itu kira-kira 14% dari total satuan pendidikan yang ada. Kemudian tahun 2026, 2028 ini kita expand, kita perluas begitu dari implementasi pelajaran mendalam ini sekitar 14 sampai dengan persen, tentunya dengan dukungan dari UPT, agak sedikit berbeda dengan yang pelajaran kode dan artificial tadi. Kemudian di sini melalui UPT kami di 38 provinsi dengan strategi PKB, pengembangan koordinasi berkelanjutan. Kemudian menyeluruh kita berharap 2008 sampai 2030 pendekatan pembelajaran mendalam ini bisa dilaksanakan sambil kita terus melaksanakan evaluasi perbaikan-perbaikan yang dari tahun-tahun sebelumnya. Ya, lanjut. Bagaimana dengan desainnya untuk membangun kompetensi guru dan tenaga kependidikannya, Bapak Ibu sekalian, terkait dengan pembelajaran mendalam ini, kita mulai dengan menyiapkan untuk pelatihan pembelajaran mendalam dari perangkat ajarnya, LMS, dan juga pelatihannya. Kemudian juga kita menyiapkan dengan pengajar atau POT, kemudian juga untuk yang GTKPG dari unsur regulasinya dan juga terkait dengan gimana dari belajar guru. Kemudian pelaksanaan pelatihan pembelajaran mendalam tadi, Bapak sekalian, rekan-rekan UPT jadi desain GTKPG melalui pola in on in. Kemudian baik itu untuk guru, kepala sekolah maupun pengawas dan tenaga pendidikan. Kemudian dilanjut dengan refleksi dan evaluasi pasca pelatihan pelajaran mendalam. Dan ini juga jadi Bapak sekalian melalui komunitas belajar kita berharap bisa dilakukan untuk berlanjutan. Ya, lanjut. Kira-kira seperti ini Bapak Ibu gambarannya ya, struktur programnya. Ini untuk yang pelatihan gurunya, yang sebelah kiri ini ada asinkronusnya ya, jadi beberapa bahan Bapak Ibu bisa juga disampaikan di ruang GTK untuk dipelajari lebih dahulu sebelum pelatihan. Kemudian N1 sekitar 46 JP, kemudian on-nya 120, N2-nya 32. Kalau yang sebelah kanan ini adalah untuk yang TUT-nya Bu sekalian. Ya, lanjut. Ini untuk kepala sekolah Bapak Ibu sama ya, ada asin bonusnya. Kemudian yang kanan ini adalah untuk yang TUT. Lanjut. Ini agak sedikit berbeda juga dengan guru, kepala sekolah, dan pengawas. Ini pengawas tentunya bagaimana mereka bisa mendampingi harapan kami kepada rekan-rekan di satuan pendidikan untuk bisa mengoptimalkan pendekatan belajar mendalam ini, dan sebelah kanan adalah untuk TUT-nya. Ya, lanjut. Ya, terima kasih. Saya kira demikian Bapak Ibu yang bisa kami sampaikan terkait dengan mekanisme pelatihan untuk coding dan kecerdasan artifisial serta pembelajaran dalam. Jadi mungkin bisa kita elaborasi dari diskusi kita. Ada juga narasumber yang lain gitu yang kita harus berbagi. Terima kasih. Ada kurang lebih maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Rahmadi atas penyampaian paparannya yang luar biasa. Dan seperti yang tadi sudah disampaikan pada paparan, mengutip apa yang pernah disampaikan oleh Bapak Mendikdasmen bahwa tujuan dari pembelajaran coding dan kecerdasan artifisial atau KA dirancang untuk memberikan dampak positif kepada peserta didik seperti kemampuan berpikir logis dan analitis. Kedua bidang tersebut diharapkan tidak hanya menumbuhkan keterampilan dalam menyelesaikan persoalan dan kesiapan dalam pemanfaatan teknologi, tetapi juga mengembangkan pemahaman mendalam mengenai tanggung jawab etis. Nah, ini akan sangat menarik dan sepertinya Bapak Ibu di Satuan Pendidikan di seluruh Indonesia juga banyak yang penasaran nih, ingin mengetahui lebih lanjut terkait implementasinya di lapangan serta menantikan pelatihan-pelatihannya.
Tentunya apa yang tertuang dalam kebijakan baru ini adalah dalam rangka menjawab tantangan perkembangan zaman yang saat ini memang sepertinya penggunaan dua hal tadi ya. Baik, Bapak, Ibu, pemirsa sekalian, sebagai materi ketiga yang akan kita simak bersama yaitu tentang strategi penyediaan buku di satuan pendidikan akan disampaikan oleh Kepala Pusat Perbukuan, Kurikulum dan Asesmen Pendidikan, Bapak Supriyatno, SPD MA. Kepadanya disilakan.